Udah diterima jadi kreator CapCut tapi masih bingung mau ngapain? Yuk simak video ini. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau menjawab beberapa pertanyaan kalian yang nanya ke aku. Katanya kalau kita sudah lolos dan diterima jadi kreator CapCut, kita itu harus ngapain sih? Nah, jadi buat teman-teman nih yang udah lolos dan diterima jadi kreator, itu jangan bingung-bingung ya guys, karena tugas kita adalah mengupload template ke CapCut sebanyak-banyaknya. Kreator CapCut ya berarti tugasnya adalah membuat template di CapCut. Nah, cara buat templatenya itu gimana? Ya kalian tinggal edit video aja di bagian proyek baru ya. Edit video seperti biasa, edit video yang sesuai dengan niche kalian, sesuai dengan tema kalian. Nanti kalian tinggal ekspor dan posting di bagian sini. Di situ kalian tinggal atur untuk hashtag, thumbnail, judul dan lain-lain. Ya udah, setelah itu tinggal posting aja ke aplikasi CapCut-nya. Nanti otomatis kan template kalian itu bakalan terposting dan bakal ada orang yang bisa menggunakan template kalian. Nah, terus gimana dong? Kita kan masih pemula, jadi kita itu bingung sama tema konten yang mau kita upload tuh kira-kira apa gitu ya. Nah, kalau kalian masih kebingungan kira-kira mau upload apa sih di CapCut, nah aku tuh punya saran ya. Kalian tuh kalau mau cari ide dan inspirasi itu kalian bisa lihat di bagian pusat kreator. Kalian scroll ke bawah. Nah, di situ tuh ada pusat inspirasi. Nah, disitulah tersedia berbagai macam video-video yang sedang tren. Jadi di sini tuh bisa banget nih buat kalian jadiin referensi konten kalian. Karena aku tuh sering juga pakai cara ini buat aku cari-cari ide di setiap harinya. Karena kan kalau video viral itu banyak banget ya guys, dan setiap harinya tuh pasti beda-beda tema gitu. Jadi kalian cari aja di bagian sini, atau kalian juga bisa cari di bagian pencarian. Nah, di bagian bawah itu kan ada beberapa kata kunci. Nah, itulah kata kunci yang sedang viral. Jadi kalian bisa klik aja salah satunya. Nah, di situ bakal tersedia berbagai macam konten yang lagi viral itu. Nah, nanti bakalan tersedia beberapa konten sesuai dengan kata kuncinya. Nah, di situ kalian bisa jadiin referensi juga tuh. Kalau kalian masih bingung ya, tinggal contoh aja dari video-video yang ada di daftar pencarian itu. Atau kalian juga bisa cari ide dari aplikasi TikTok atau platform lainnya. Intinya kalau cari-cari yang viral itu ya tinggal cari aja di medsos ya. Itu gampang banget lah, kalian gak usah bingung-bingung. Dan sebagai kreator CapCut yang masih pemula, menurut aku tuh kalian edit videonya jangan yang susah-susah dulu. Jadi mending kalian edit video yang ringan-ringan dulu, yang bisa untuk kalian lakuin gitu. Jangan sampai kalian itu nanti edit videonya itu terpaksa dan jadi bikin beban gitu ke depannya. Nah, setelah posting template, apa yang harus kalian lakukan? Ya udah, tinggal tunggu aja guys. Tinggal tunggu video kalian itu FYP atau enggak. Kalau misalnya dalam sehari ternyata masih sepi, it's okay, nggak apa-apa. Kalian terus aja upload video setiap harinya sampai video kalian itu bisa FYP. Dan nggak cuman upload aja ya guys. Jadi kalian juga harus perhatikan teknik editing kalian, kualitas video kalian, supaya video kalian itu bisa FYP. Karena video kalian itu ya layak gitu untuk orang-orang. Nah, biar FYP kita itu harus upload berapa template ya per hari. Nah, ini aku pernah dengar ya guys dari kreator lain, katanya kita itu harus upload 100 template per hari kalau mau FYP. Tapi jujur aja ya, itu sangat-sangat berat bagi aku gitu. Dan aku yakin sih kalian juga pasti udah bingung banget ini dengernya ya. Nah, kalau saran aku sih sehari 5-10 template pun itu udah cukup ya. Yang penting dalam sehari itu kalian jangan sampai absen untuk posting. Jangan sampai dalam sehari itu kalian nggak posting sama sekali. Ya minimal ada 2 template atau 3 template lah yang kalian posting. Karena kalau kalian sehari nggak posting atau libur gitu ya, nanti tuh bakal berpengaruh ke akun kalian ke depannya. Jadi aku pernah ngalamin, aku pernah nggak posting dalam beberapa hari itu, dan ternyata tiba-tiba akunku jadi sepi gitu. Dan itu agak susah lagi kalau udah sepi. Jadi intinya sebagai kreator CapCut itu kita tugasnya adalah rajin upload template setiap harinya. Nah, terserah mau video kita itu nantinya FYP atau enggak, yang penting tugas kita adalah upload template setiap harinya. Dan upload templatenya pun diusahakan dengan kemampuan kalian ya guys. Jangan sampai itu pun menjadi beban buat kalian gitu dan bikin kalian malas buat ngedit. Ya intinya sehari 5 atau 10 itu udah cukup menurut aku. Urusan FYP atau enggak itu tergantung kepada rezeki kalian masing-masing ya. Nah, selain itu juga tugas kalian adalah harus menaikkan level akun kalian. Kenapa kita harus naikin level di CapCut? Nah, karena semakin tinggi level kreator itu maka semakin besar juga reward yang akan didapatkan. Istilahnya kalau kalian pengen dapat penghasilan, kalian itu harus berada di level 2 dulu kan.
Nah itu berarti kan kalian harus usaha untuk naikin level kalian. Intinya kalau kalian sudah ada di level 2, 3, 4 dan level seterusnya, nah itu bakal makin besar lagi reward yang akan kalian dapatkan. Contohnya tuh di level 7 kalian tuh bakal mendapatkan merchandise kayak apa ya, silver play button gitu kalau di YouTube ya. Ini kan versi CapCutnya ya. Terus ada hoodie, ada tumbler, itu banyak banget sih. Kalian bisa searching aja ya. Ini setahu aku. Dan pastinya untuk naikin level pun kalian harus ada usahanya. Itu seperti tadi aku bilang, harus rajin upload video setiap harinya. Nah selain upload video, buat naikin level kalian juga harus menyelesaikan pusat tugas biar poin kalian itu bertambah. Dan juga kalian bisa ikutin event-event yang ada agar poin kalian bertambah dan level kalian tuh naik. Dan selebihnya poin itu bakal bertambah tergantung dengan penambahan jumlah follower. Kalau ada video kalian yang FYP itu nanti bakal bertambah tuh poin. Ya intinya sebagai kreator CapCut tugas kalian adalah upload template ke CapCut sebaik mungkin, sebagus mungkin, sebanyak mungkin, dan juga kumpulin poin sebanyak mungkin. Nah sisanya kalau kalian ada keluhan atau pertanyaan bisa kalian tanya-tanya di grup agensi yang kalian ikutin masing-masing, karena itu fungsinya agensi ya, untuk sharing-sharing. Atau kalian kalau mau cari bahan editing dan lain-lain bisa cek di agensi. Kalau kalian mau cari info-info tertentu yang nggak kalian ketahui bisa tanya-tanya ke agensi. Atau misalnya info gajian atau info lain-lain tuh bisa tanya ke agensi. Nah itu fungsinya agensi. Nah jadi itu dia guys tugas-tugas kita sebagai kreator CapCut. Ya simple aja ya, tinggal upload template aja ke CapCut. Yang bikin susah dan bikin sabarnya itu ya nunggu video FYP gitu. Jadi kita harus berusaha gimana caranya video kita ini tuh bisa FYP dan bisa dipakai oleh banyak orang. Oke, jadi itu dia pembahasan aku kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. So see you di next video.